Samudra. Ini adalah subsidiarinya dari Aruna Indonesia, yaitu ada di Sumatera Barat, tepatnya di Pelabuhan Bungus. Jadi memang secara produk PT Dempo Andalas Samudra ini fokus untuk pengolahan tuna. Jadi dari tuna yang sifatnya full menjadi tuna yang sifatnya itu adalah FG. Jadi nanti teman-teman, aku juga berharap bisa melihat terkait bisnis prosesnya, bagaimana alur dari penangkapan ikannya dari bull sampai jadi FG itu bakal seperti apa. Jadi kalian harus tahu konteksnya secara kuat, bisnis acumen-nya dapat dulu, baru nanti kalian bisa fokus untuk di data. Jadi ini adalah gambaran umumnya. Secara nggak langsung kita itu ada sifatnya produk WIP, sama ada yang sifatnya produknya itu finished good. Jadi WIP ini adalah setelah jadi tuna, terus kemudian kita potong, jadi adalah WIP itu adalah kita sebutnya dari loin. Dan dari loin itu uh, sorry, kita lanjut. Nah, jadi setelah jadi loin nanti bakal jadi produk akhirnya kita. Jadi produk akhirnya kita ini adalah produk yang kita ekspor. Jadi memang secara garis besar yang bakal kita produksi itu ada main yang paling utama adalah tuna sapu, terus kemudian tuna stick, terus kemudian tuna cube atau kita sebutnya poke biasanya nanti, atau nanti yang produk terakhir adalah ground meat. Jadi ini adalah produknya kita kayak gitu. Jadi produk itu adalah produk akhir yang bakal kita ekspor mostly ke US dan ada beberapa yang lokal, ada beberapa juga yang ke Middle East seperti itu. Nah, kapasitas produksi kita ini adalah sekitar 4,5 ton per day, itu adalah whole. Terus kemudian shipment volume kita maksimal itu adalah 60 ton per month. Jadi ini adalah batasan buat teman-teman nanti untuk berpikir kritis dengan keterbatasan okupansi seperti ini, nanti bakal seperti apa kalian bisa memprovide ibaratnya solusi buat kita. Jadi ini adalah gambaran breakdown-nya juga terkait key details-nya PT Dempo Andalas. Jadi tadi udah aku sebutkan adalah tempatnya itu ada di PT Bungus, Padang, Sumatera Barat. Jadi memang nanti secara fishing area, jadi memang kita bakal terbatas di Padang. Jadi nanti kenapa nanti teman-teman juga selain kapasitas produksi, teman-teman aku berharap juga research sebenarnya samudra di pesisir sekitar Sumatera Barat itu seperti apa potensinya. Jadi nanti selain kapasitas produksi pasti ada kapasitas terkait supply juga. Terus kemudian selain key detailsnya, ini ada beberapa yang udah saya bantu untuk breakdown, terutama untuk key effectivity. Jadi teman-teman harus udah terbiasa dengan nanti bahasa loining, bahasa CO inject. CO inject ini adalah bahasa apa ya? Ibaratnya gas CO yang bakal kita injek ke dalam daging supaya untuk menaikkan warnanya. Apa itu yang dimaksud dengan benzo cutting? Terus kemudian apa itu dengan cold storage? Karena key activity ini yang bakal jadi supaya nanti kita berbicara terkait bisnis prosesnya itu nyambung seperti itu. Nah, terus kemudian terkait key partnernya kita, jadi kita juga harus tahu sebenarnya Dempo ini nggak berdiri sendiri, kita bakal melibatkan beberapa SIPOC yang lain, artinya ada supplier dan customer-nya. Terus kemudian terkait key resource-nya, jadi key resource ini adalah selain tadi ibaratnya ada faktor eksternalnya, jadi factory facility sama machine production teman-teman juga harus paham. Terutama tadi key activity-nya kita bakal bahas terkait benzo cutting gitu. Kenapa aku nyebut benzo cutting? Karena ini adalah ibaratnya mesin utama kita, karena kita berbicara nanti selain productivity, selain profitability, selain efisiensi, kita juga berbicara terkait sustainability, jadi terkait impact terhadap energi. Jadi clue-nya adalah nanti teman-teman harus tahu sebenarnya benzo ini efektif untuk potongnya, energi yang bakal digunakan seperti apa. Terus kemudian terkait channel, terus kemudian customer segmentnya, termasuk dengan nanti cost structure-nya. Nah, ini gambaran produknya, tadi udah aku spill, ini adalah yang jadi final goals-nya kita, dan teman-teman juga harus paham terkait FG-nya kita. Jadi
ada 3 outcome nanti yang bakal aku harapkan dari teman-teman. Ini adalah outcome besarnya. Yang pertama adalah terkait revenue maupun profit targetnya dari sisi financial yang optimal itu bakal seperti apa. Terus yang kedua adalah operational priorities-nya. Yang ketiga adalah kalau kita ibaratnya perlu nih ibaratnya restructuring proses atau sustainability impact yang baik untuk Dempo itu bakal seperti apa. Tapi hal yang paling penting yang harus teman-teman bisa jawab adalah yang udah aku kasih garis petik itu. Jadi bagaimana Aruna ini atau PT Dempo Andala Samudra dapat mengembangkan strategi production breakdown. Ini adalah yang dimaksud alokasi bahan baku tuna di berbagai SKU finished good tadi yang optimal. Ini terbatas untuk di Pelabuhan Bungus supaya PT Dempo Andala Samudra ini bisa memaksimalkan dari sisi profitability atas finished good yang kita produksi secara efisien, gak hanya dari sisi productivity atau profitability, tetapi dari sisi energi, dan tetap memperhatikan keterbatasan kapasitas pengolahan, ketersediaan pasokan, sama standar mutu ekspor yang berlaku. Jadi ini adalah objektifnya kita, main goals-nya kita yang harus bisa dijawab dengan bagus dengan sama teman-teman. Dan ini adalah breakdown expected output yang benar-benar kita harapkan. Jadi kita ada 6 yang bakal kita harapkan. Nanti terserah teman-teman mau fokus di mana. Yang pertama adalah yang kita harapkan ini adalah terkait model ataupun strategi alokasi produksi SKU yang paling optimal per size-nya dan breed-nya per masing-masing SKU. Yang kita maksud adalah nanti kita bakal menyediakan data utuhnya, terus kemudian data yield-nya, terus kemudian dari guidance untuk membuat SKU itu bakal seperti apa. Optimalnya sebenarnya kita bakal produksi harus di angka berapa untuk masing-masing SKU itu. Jadi kita perlu pemodelan teman-teman untuk mengetahui sebenarnya komposisi yang paling optimal itu bakal seperti apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, justifikasi terkait kuantitatif terkait strategi, misalnya analisis margin per SKU, pendekatan optimasi sederhana maupun trade-off antar produknya. Jadi kalau misalnya aku produksi sapu, nanti impact-nya terhadap produk yang lain seperti apa. Yang ketiga, ini adalah dampak finansial strateginya, nanti yang bisa disampaikan ke kita sebenarnya profitabilities yang paling optimal itu bakal seperti apa, yang teman-teman bakal provide ke kami, kayak gitu. Terus yang keempat, ini adalah analisis efisiensi energi maupun strategi. Jadi nanti teman-teman juga harus bisa melengkapi data primernya kita dengan data sekunder. Sebenarnya atas mesin bensol tadi, energi kilowattnya misalnya kita produksi sapu dengan produksi cube, sebenarnya bakal seperti apa impact-nya. Terus yang kelima adalah rekomendasi implementasi pertimbangan kelayakan operasionalnya lah. Jadi saya harap nggak hanya teoritis, nanti bakal kita challenge juga apakah itu benar-benar bisa kita lakukan atau ibaratnya reliable untuk di lapangan atau tidak. Yang keenam, ini nanti adalah sensitivitas terkait strategi, mulai dari beberapa batasan tadi, mulai dari pasokan, distribusi, musim, dan tarif lah, terutama untuk yang energi yang kita bebankan ke dalam mesin bensol tadi. Nah, jadi abis ini saya bakal share terkait data detailsnya, tapi secara nggak langsung ada 5 data primer yang bakal kita sajikan. Yang pertama adalah harga jual per kategori SKU. Jadi nanti teman-teman dari sini harusnya bisa membreakdown terkait revenue yang bakal dihasilkan seperti apa kalau kita memproduksi sapu, stick, cube, ataupun excess produk yang lain, kayak gitu. Terus yang kedua, kita bakal share terkait struktur biaya produksi, COGS-nya maupun COGM per produk. Jadi nanti aku bakal kasih datanya itu adalah data raw, tapi nanti teman-teman bisa kasih kesimpulan bahwasanya misalnya atas processing, atas handling, atas logistik, packagingnya seperti apa, itu udah bisa menjadi baseline teman-teman untuk mendefend terkait COGS. Terus yang ketiga, terkait distribusi ukuran size grade, kita punya guidance-nya, nanti bisa dipelajari dengan sama teman-teman atas full untuk jadi finished good, nanti yield-nya bakal seperti apa. Yang keempat, kita bakal ngasih terkait historical yield-nya juga. Yang kelima adalah nanti spesifikasi produk untuk ekspor. Nah, ini selain data yang kita sajikan juga, nanti ada 5 sebenarnya obstacle yang bakal kita kasih.
Yang pertama ada terkait kapasitas pengolahan pabrik. Tadi udah saya spill ya di awal, kita punya keterbatasan bahwasanya kemampuan produksi kita di 4,5 ton atau sekitar 60 ton per bulan. Terus kemudian yang kedua, total pasokan yang ada di pelabuhan Bungus seperti itu. Nanti tolong dilengkapi juga terkait sebenarnya kapasitas optimalnya dari Bungus itu seperti apa nih, datanya juga banyak. Bahkan nanti kalau misalnya masuk ke datanya KKP pun juga tersedia. Terus kemudian minimum grade-nya. Yang keempat adalah kapasitas terkait plant energy capacity-nya. Ini nanti data sekunder. Yang kelima juga data sekunder kayak gitu. Jadi data yang bakal kita share ini adalah sebenarnya hanya sebagai symptoms. Terus kemudian aku berharap teman-teman nanti berpikir kreatif supaya nanti business acumen-nya dapat dari data yang sifatnya symptoms berupa primer ini dilengkapi dengan beberapa data sekunder. Ini udah kelihatankah data? Atau dari panitia perlu dijelaskan terkait data details ini atau seperti apa? Boleh dijelasin juga aja. Oke, sip. Oke, jadi teman-teman nanti bakal mendapatkan data primer ini. Yang pertama tadi aku sebutkan adalah data price. Jadi ini adalah data ilustrasi kita waktu kita ekspor ke US. Jadi sebenarnya seperti ini. Jadi memang harga sapu itu adalah yang paling mahal. LBS ini adalah lux karena satuan yang biasa dipakai oleh US adalah lux. Sampai nanti breakdown ke paling bawah kayak gitu. Jadi ada stick, stick pun juga ada breakdownnya juga, mulai dari stick 4 os, 6 os, 8 os sampai stick 10 os. Bahkan nanti poke adalah cube ya teman-teman, sama nanti medallion ini seperti stick tapi lebih kecil ukurannya. Nanti yang belum ada di sini adalah ground meat itu biasanya harganya paling murah. Nanti bisa diasumsikan apakah harganya itu lebih bisa di bawah medallion ini. Nah, ini nanti teman-teman udah bisa mendefine terutama untuk top line dari sisi revenue dari sini ya teman-teman. Nah, di sini kami juga menyajikan raw data terkait data raw material. Jadi raw material di sini adalah size ikan yang masuk di pelabuhan Bungus atau yang secara bisnis prosesnya dikenal di Sumatera Barat itu seperti ini. Jadi ini adalah ukuran ikan. Jadi size 14 up, 20 up, 30 up. Ini menandakan kg-nya ya teman-teman. Jadi kebanyakan ini adalah data yang kita terima. Ini kita ambil dalam satu periodik ekspornya kita. Jadi nanti teman-teman bisa baca di sini, oh ternyata Dempo waktu kita bikin ekspor kemarin, ternyata kebanyakan itu dapat supply 30 up. Artinya memang ukuran 30 up ke atas itu menjadi majority, tetapi secara gradingnya ternyata kecil. Nah nanti teman-teman aku challenge di sini untuk bisa mendefine sebenarnya apa impact atas grade sama impact atas size ini terhadap yield, karena nanti di processing bakal relate kayak gitu. Jadi di sini teman-teman aku ada barcode. Di sini adalah barcode, di sini adalah unique number. Sebenarnya di sini bakal saling keterkaitan. Jadi selain nanti teman-teman punya bisnis acumen yang kuat, aku berharap teman-teman juga punya processing data yang cukup kuat juga. Jadi karena ini temanya industrial fair, jadi industrial fair itu adalah biasanya gabungan antara data dan gabungan antara bisnis acumen. Jadi data yang kuat dengan size bisnis yang kuat bakal menghasilkan output atau outcome yang sangat bagus untuk kita. Jadi aku nggak mau ngasih data yang sifatnya data udah diolah, aku bakal ngasih data mentah, dan ini aku bikin linkit semua supaya nanti teman-teman bisa berpikir kritis kayak gitu. Nah jadi contohnya di sini adalah kita dapat dari beberapa kapal, ini adalah untuk PO-nya, ini berapa kuantitinya, terus kemudian ini adalah size-nya, dan ini ada grading-nya. Nanti di processing ini, waktu teman-teman mencari barcode atas kapal ini, bakal tahu sebenarnya kapal itu kemarin menghasilkan berapa jumlah ekornya, akan menghasilkan loin berapa dengan yield berapa. Karena ini bakal impactful untuk teman-teman bakal bisa melihat sebenarnya implikasi atas grade, implikasi atas size terhadap yield. Karena kunci bisnis ini adalah sebenarnya ada di yield, seperti itu.
Nah, terus kemudian setelah nanti teman-teman tahu sebenarnya atas jobnya ini adalah Loin Fresh adalah WIP kita untuk membuat produk akhirnya kita. Jadi nanti atas Loin Fresh yang udah ada di sini, teman-teman punya guidance sebenarnya dari Loin Fresh itu. Aku bikin sapu, aku bikin stick, aku bikin medallion, aku bikin cube, aku bikin ground meat dengan dimensi seperti ini, dengan dasar wick seperti ini, dengan net wick yang aku harus ekspor segini. Sebenarnya atas satu loin itu aku bisa bikin berapa produk yang optimal. Nah, jadi harusnya di sini udah mulai tergambar ya, price-nya udah dapet atas final produknya, dari perjalanan raw materialnya sampai nanti dapat ibaratnya WIP, sampai aku bikin WIP harus menjadi FG berapa, ini harusnya udah bisa kelihatan. Terus kemudian produknya ini guidance-nya juga udah ada. Nah, tapi yang belum ada apa? Nah, yang belum ada adalah terkait COGS-nya maupun COGM-nya. Nah, di sini aku kasih gambaran, tapi nanti teman-teman nggak usah ibaratnya, ya boleh ini di breakdown juga, tapi bagi aku untuk membreakdown terkait COGS ini cukup nanti ibaratnya tahu cost-nya dibagi atas per kg-nya, itu dapat cost per kg-nya. Itu bisa nanti menjadi baseline teman-teman untuk menyusun sebuah PNL. Nah, artinya nanti apa ya? Tadi kan kita punya main objektif seperti ini. Jadi dari data, aku bilangin data primer itu harusnya udah cukup untuk membekali teman-teman supaya nanti bisa bikin ibaratnya apa ya, pemodelan yang paling optimal buat kita. Terserah nanti fokusnya apakah dari sisi financial acumen, apakah dari sisi sustainability impact-nya, ataupun dari sisi operational excellence. Paling dari aku cukup sebagai pengantar. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan bisa kita bahas bareng-bareng. Baik, terima kasih kepada Kak Aris Muzaki selaku perwakilan Aruna Indonesia atas pemaparan data casebook yang telah disampaikan. Semoga penjelasan yang diberikan dapat membantu teman-teman Invariance dalam memahami study case yang akan dikerjakan. Nah, sebelum kita masuk nih ke sesi Q&A, kami dari panitia BCC Inver 2026 akan menambahkan presentasi yaitu terkait scoring matrix. Untuk perwakilan BCC Inver 2026, waktu dan layar dipersilahkan. Okay, thank you so much untuk Akifa atas kesempatannya. Sebelumnya teman-teman minta maaf karena agak sedikit terlewat soal scoring matrix ini. Izinkan aku untuk menjelaskan kembali perihal scoring matrix di preliminary round ini. Jadi untuk pertama itu formatting itu ada di bobot 10% yang tadi mungkin aku udah sebutkan. Jadi penilaian di aspek ini tuh mencakup kesesuaian format proposal dengan guideline yang diberikan, serta kerapihan dan penyajiannya juga. Nah mungkin yang kedua itu framework approach itu di sekitar 20%, di mana judges itu akan melihat framework yang digunakan apakah relevan dengan permasalahan dan didukung oleh sumber yang kredibel. Jadi harapannya teman-teman wajib pakai sumber yang kredibel dan tidak asal mencantumkan sumber ataupun dimanipulasi oleh AI seperti itu. Nah mungkin yang ketiga ada supporting data, di mana itu bobotnya itu ada 20%. Jadi pastikan data yang digunakan itu benar-benar mendukung analisis dan berasal dari sumber yang valid, serta dapat dipertanggungjawabkan. Nah yang keempat itu ada main problem, itu sebesar 20%. Dimana di sini kita yang dinilai adalah seberapa baik teman-teman mengidentifikasi juga memahami akar permasalahan dari case yang diberikan. Nah yang terakhir ada generated solution dengan bobot paling besar yaitu 30%. Jadi solusi yang diajukan diharapkan tidak hanya unik tetapi juga realistis, visible untuk diimplementasikan, dan tentunya menjawab permasalahan utama yang telah diidentifikasikan tadi mungkin yang sudah disebutkan juga sama oleh pihak Aruna gitu. Jadi jangan cuma fokus kepada solusi yang menarik, tapi juga pastikan seluruh proposal mulai dari identifikasi masalah, analisis penggunaan framework, dan juga solusi saling berhubung dengan baik. Dan dengan begitu proposal teman-teman bisa memiliki nilai yang sempurna dan juga kuat di seluruh aspek penilaiannya. Mungkin sekian dari aku kembalikan kepada MC. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada perwakilan Panitia Business Case Competition Inver 2026 atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Nah, yang akan dipandu oleh rekan saya, Chazelia. Nah, kepada Chazelia, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Akifa atas persilakannya. Halo teman-teman Inverians, perkenalkan aku Kezlia yang akan memandu jalannya sesi selanjutnya. Tentunya pemaparan yang tadi sudah memberikan gambaran yang lebih jelas bagi teman-teman semua nih. Namun, apabila masih ada hal yang dirasa kurang jelas, selanjutnya kita akan masuk ke sesi Q&A. Nah, sebelum kita mulai, aku mau membacakan dulu beberapa peraturan untuk sesi tanya jawab kita sore hari ini. Seperti yang bisa teman-teman lihat di layar, yang pertama, sesi tanya jawab ini tidak ada batas terminnya. Namun, setiap termin dibatasi maksimal 3 pertanyaan yang akan kita tampung terlebih dahulu. Sesi akan otomatis diakhiri jika tidak ada pertanyaan baru dalam waktu 2 menit. Dimohon untuk menggunakan fitur raise hand dan menunggu dipersilakan oleh MC sebelum berbicara. Teman-teman juga bisa menggunakan kolom chat box untuk mengetik pertanyaan. Dan yang terakhir, dimohon untuk tidak menyela pembicaraan, saling menghargai, dan sangat dilarang untuk menyerang secara personal. Jadi langsung saja kita buka round pertama, kami akan menampung 3 pertanyaan terlebih dahulu. Bagi teman-teman Inverians yang memiliki pertanyaan, silakan raise hand atau ketik pertanyaannya di kolom chat box. Kami persilakan. Silakan. Ada Kak Samuel dari tim Webtech 3. Boleh langsung mengaktifkan mic-nya dan menyampaikan pertanyaan. Oke, terima kasih Kak. Pertanyaan yang mau saya ajukan itu tuh terkait proses yang sekarang. Karena kan di casebooknya aku lihat disebut bahwa untuk sekarang itu tuh masalahnya itu tuh alokasi bahan baku tuna dari berapa yang masuk ke SKU mana itu masih belum optimal. Nah, tapi sistem alokasi yang sekarang kayak gimana sih ya? Kayak apakah ditentuin oleh operator atau ada software yang digunakan atau gimana ya? Itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih Kak Samuel. Untuk pertanyaannya kita simpan dan tampung terlebih dahulu ya. Untuk teman-teman Inverians yang lain, jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung raise hand atau ketik pertanyaan di chat box. Terima kasih. Baik, untuk Kak Zaldi dari tim Hutim, boleh di open mic-nya dan disampaikan pertanyaannya. Oke, halo. Suara saya terdengar nggak ya? Terdengar, Kak? Oke, kan di sheet yang cost itu kan ada seluruh kategori nih yang dilabelin MTS. Yang ada tentang side product, WIP STSK, WIP GMPK, access FG, lokal, dan loss. Nah, di situ kan tercatat dengan revenue 0 rupiah ya pada periode ini. Meski biaya processing dan juga handlingnya tetap dibebankan ke situ, dan masing-masing juga akan ada valuasi per kilogram tersendiri ya, kecuali loss. Nah, aku mau nanya nih, kayak kepanjangan MTS itu secara resmi apa? Dan untuk kategori-kategorinya itu diperlakukannya seperti apa? Apakah jadi kayak sebagai stok untuk dijual di periode berikutnya, di proses lebih lanjut, jadi produk lain, atau ada perlakuan lain? Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Zaldi atas pertanyaannya. Pertanyaannya kita simpan dan tampung terlebih dahulu ya. Untuk termin 1, sisa 1 pertanyaan. Oke, baik. Kanada dari grup ANCM, boleh open mic-nya dan disampaikan pertanyaannya. Proses produksinya itu apakah harus exactly dari PT Dempo Samudra Indonesia itu atau mungkin boleh dari referensi yang serupa atau seperti proses pengolahan ikan in general ya. Oke, baik. Terima kasih Kanada atas pertanyaannya. Pertanyaan kita simpan dan tampung terlebih dahulu ya.
karena kita sudah punya 3 pertanyaan untuk round pertama ini, kita akan membahas dan menjawabnya satu persatu ya. Untuk pertanyaan pertama, kami bisa mempersilahkan tim Aruna untuk menjawab. Oke, thank you nih, lumayan nih berarti secara nggak langsung udah membaca casebooknya secara detail. Jadi kenapa kita belum menyebut optimal, terus kemudian atas dasar apa kita bisa menyebut apakah ini sebenarnya udah atau belum. Nah sebenarnya kita tuh jawabannya adalah kita bakal memposisikan diri sebagai tidak tahu sebenarnya, walaupun secara GP sebenarnya kita udah menghit sesuai dengan targetnya kita. Jadi kenapa kita merasa ini belum optimal? Karena sebenarnya kita itu melakukan proses produksi berdasarkan PO driven. Jadi PO driven ini adalah dari buyer maunya seperti apa, ini yang bakal kita terima, dan itu yang bakal jadi baseline-nya kita untuk production plan. Nah, jadi sebenarnya di sini bakal kita balik kayak gitu. Karena sifatnya kita adalah produk hasil tangkapan, kita sebenarnya itu tidak bisa 100% sebenarnya memprovide apa yang buyer minta. Jadi harapannya sekarang poin 1 ini adalah berdasarkan resource yang tersedia, sebenarnya kita itu optimalnya bakal di angka berapa. Nah, ini nanti berlanjut ke poin kedua. Jadi sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua. Jadi kenapa tadi waktu kita membreakdown terkait COGS, terkait cost, itu ada muncul terkait excess product, di mana kita tetap membebankan biaya, tetapi itu masih belum bisa nge-generate revenue. Itulah yang menyebabkan sebenarnya kita itu merasa belum optimal. Kenapa? Karena kita masih banyak excess product. Excess product itu ditimbulkan karena kita itu hanya PO driven, tidak resource driven. Jadi kalau kita ibaratnya resource driven, artinya kita bakal seminim mungkin untuk menciptakan stok. MTS itu adalah make to stock. Jadi sebenarnya bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang turnover stoknya itu cepat. Jadi case yang sekarang kita itu bisa memprovide terkait apa yang buyer minta, tetapi ada beberapa excess yang tetap kita produksi. Nah itu cara yang sekarang adalah kita memang membebankan terkait cost-nya, tetapi ya itu jadi stoknya kita, itu artinya menjadi capital yang mandek di kita. Jadi kita masih belum optimal di situ. Nah yang poin ketiga sebenarnya apakah boleh pakai referensi yang serupa? Boleh banget. Kenapa? Karena sebenarnya kita juga butuh researcher secara nggak langsung dari teman-teman semua untuk sebagai benchmarknya kami. Jadi nanti teman-teman bisa ambil apakah nanti ada beberapa perusahaan tuna yang mungkin udah mulai listing, itu kan sebenarnya secara laporan keuangan bisa kita ambil. Jadi aku yakin lah nih kebanyakan karena mungkin backgroundnya mungkin teknik industri, jadi pasti bisa membaca terkait laporan keuangan, bisa membaca laporan keuangan itu diimplikasikan ke proses operasionalnya. Nah nanti bisa dilihat juga terkait bisnis proses, atau mungkin bisa lihat di mana, atau mungkin pakai bantuan AI pun juga nggak apa-apa, asalkan nanti teman-teman itu apa ya, acumennya dapat dulu. Nah itu aku sangat oke banget. Soalnya apa? Aku takutnya adalah Dempo ini dengan case yang sekarang kita udah merasa cukup, dalam artian apakah optimal atau belum kita belum tahu. Nah nanti teman-teman bisa melengkapi dengan benchmarknya yang lain dengan perusahaan yang udah listing. Mungkin ambil contoh di SFI ya, aku kasih clue-nya. Jadi apakah nanti ya sebenarnya Dempo ini udah optimal atau belum, nanti teman-teman bisa ngasih gambaran ke kita seperti itu. Jadi poin 1, poin 2, poin 3 harusnya kejawab. Kalau misalnya nanti belum clear boleh disampaikan lagi. Baik, terima kasih jawabannya Kak Aris. Bagaimana untuk Kak Samuel, Kak Zaldi, dan Kanada? Apakah pertanyaannya sudah terjawab atau masih ada yang ingin ditanggapi? Saya boleh izin berbicara nggak, Kak? Boleh, Kak. Silakan. Dari saya pertanyaannya lumayan sudah terjawab. Tapi yang saya sedikit curiga itu tuh untuk alokasi tuna ke SKU sekarang itu decision-nya dibuatnya itu tuh kan
Maaf deh. Aku baru sadar itu ternyata udah terjawab. Never mind. Maaf ya Kak. Maaf. Oke, Kak. Terima kasih atas tanggapannya. Untuk tim lain, apakah sudah terjawab atau masih ingin ada yang ditambahkan? Oke, baik. Sekarang kami buka round kedua untuk penanya selanjutnya. Apakah ada yang ingin bertanya? Bisa langsung raise hand atau ketik di kolom chat box. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Bimo dari grup Pembaik. Aku izin bacakan pertanyaannya ya. Salah satu concern case-nya adalah energi. Jadi pertanyaan saya, berapa konsumsi energi real KWH per kg untuk proses pengolahan saku dibanding SKU yang lainnya? Dan berapa selisih tarif listrik PLN, jam puncak atau WBP versus luar puncak atau LWBP di pabrik bungus? Baik, kami simpan dulu pertanyaannya. Apakah yang lain ada yang ingin bertanya? Kami persilakan. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Zaldi dari Huhutim. Aku izin bacakan pertanyaannya ya, Kak. Di datasheets menunjukkan adanya kategori terpisah antara WIP Loin Stock atau WIP Loin New dengan WIP ST, SK dan WIP GMPK. Dengan WIP ST-SK sendiri masih terpecah lebih lanjut ke WIP GMPK, lokal, dan luas. Aku ingin mengonfirmasi apakah WIP STSK dan WIP GMPK merupakan tahap pemrosesan yang berbeda dari loin, dengan kata lain, bukan bahan yang siap langsung dipotong menjadi SKU final, dan apa yang dimaksud dengan singkatan STSK dan GMPK dalam proses produksi Aruna. Sebelumnya, terima kasih pertanyaannya Kak Farah Hasain dari grup Gak Boleh Sombong. Untuk pertanyaannya akan kami jawab di round ketiga. Untuk jawabannya di round kedua dari grup pertama akan saya bacakan ulang pertanyaannya. Berapa konsumsi energi real KWH per kg untuk proses pengolahan saku dibanding SKU lainnya, dan berapa selisih tarif listrik PLN, jam puncak WBP versus luar puncak atau LWBP di pabrik bungus? Apakah sudah benar pertanyaannya? Sudah benar, Kak. Baik, kami persilahkan perwakilan dari Aruna untuk menjawab. Waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih. Thank you atas pertanyaannya. Tapi untuk menjawab ini sebenarnya kalau aku jawab udah langsung bisa tahu jawabannya. Jadi nanti boleh di research teman-teman. Tapi clue-nya adalah teman-teman nanti coba pelajarin waktu proses produksi. Ini udah common, bisa dilihat di mana aja. Mulai dari whole, utuh, sampai jadi loin, terus kemudian nanti sampai jadi beberapa SKU. Nah, clue-nya adalah proses yang paling panjang atas penggunaan mesin itu yang mana. Nah, nanti bisa dikombin dengan data yang ditanyakan tadi. Sebenarnya di situ bakal dapat nanti jawabannya sebenarnya. SKU mana yang bakal menghabiskan energi yang paling besar. Nah, ini justru sebenarnya adalah challenge kami untuk teman-teman. Jadi, aku udah ngasih clue-nya aja, ngasih symptoms-nya aja. Jadi yang pertama adalah pelajarin dulu prosesnya. Waktu produksi dari loin fresh sampai ke beberapa SKU itu yang paling lama itu membuat SKU apa. Nah, itu nanti di-compare dengan ibaratnya biaya listriknya itu atas konsum mesinnya. Nah, nanti bakal kejawab pertanyaan nomor dari tim siapa tadi? Sorry. Pembaik ya. Nanti pasti bakal bisa kejawab.
Oke, terima kasih Kak Aris atas jawabannya. Selanjutnya untuk Kak Bimo dari tim pembaik, apakah sudah terjawab atau masih ada yang ingin ditanggapi? Ya sudah aman, thank you ya Kak. Sorry ya, aku bantu konteksnya, nanti teman-teman bisa berpikir lebih lanjut lah, kayak gitu. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua dari Kak Zaldi dari Hukum Tim, aku izin bacakan ulang. Apakah WIP ST atau SK dari WIP GMPK merupakan tahap pemrosesan yang berbeda dari LOIN? Dengan kata lain, bukan bahan baku yang siap langsung dipotong menjadi SKU final, dan apa yang dimaksud dengan singkatan ST, SK, dan GMPK dalam proses produksi Aruna? Apakah sudah benar pertanyaannya? Benar Kak. Baik, untuk Mas Aris atau perwakilan Aruna, boleh tolong dijawab. Waktu dan layar dipersilakan. Baca sekali lagi. Oke, jadi sebenarnya gini, LOIN itu sebenarnya adalah WIP. WIP dia itu punya size, dia itu kenapa dikategorikan ST sama SK, GM sama PK. Sebenarnya ST itu adalah, aku belum menjelasin tadi. ST itu adalah stick, SK itu adalah sapu. WIP GM itu adalah ground meat, PK itu adalah poke, poke itu adalah cube. Jadi sebenarnya kenapa kita kasih garis miring, karena WIP ini ada potensi bikin stick sama dibikin sapu. Dan WIP GM PK itu adalah WIP loin, tapi masih bisa dibikin ground meat atau dibikin poke atau cube. Nah, jadi sebenarnya di sini kita masih ada kebebasan nih, karena tadi aku bilang kita masih PO driven. Sebenarnya WIP ini bisa kita bikin 2 jalur untuk finish good-nya. Terus kemudian apa lagi nih, merupakan tahap proses berbeda. Ini sebenarnya bukan tahap proses yang berbeda, cuma ini sebenarnya WIP teman-teman bisa memilih ini mau dijadikan finish good seperti apa. Terus kemudian singkatannya tadi ST itu adalah stick, terus kemudian SK itu adalah sapu, GM itu adalah ground meat, PK itu adalah poke. Baik, terima kasih Kak Aris atas jawabannya. Untuk tim Hukum Tim, apakah sudah terjawab atau ada yang ingin ditanggapi? Sudah terjawab, terima kasih ya. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Kak Farel, dari tim Gak Boleh Sombong. Untuk pertanyaan ini, izin aku bacakan ulang. Berapa kilogram saku atau stick atau poke atau medallion dihasilkan dari 1 kilogram loin per size atau grade pada pengolahan saat ini? Apakah pertanyaannya sudah benar? Baik, aku persilakan perwakilan dari tim Aruna untuk menjawab. Waktu dan layar dipersilakan. Waktu memaparkan terkait data, sebenarnya ada beberapa sheet yang itu saling terkoneksi. Jadi sheet yang tadi aku share itu ada ngomongin terkait yield, sama ada ngomongin terkait sebenarnya guidance atas SKU-nya itu. Nah, jadi aku berharap nanti teman-teman bisa mengelaborasi nih, maksudnya dari atas tuna utuh jadi 59% itu di-convert ke kilo sebenarnya berapa sih? Nah, atas misalnya dapatlah loin 4 kilo, aku bisa bikin berapa nih untuk stick dan lain-lain. Nah, justru itu yang sebenarnya aku pengen dapat titik optimal, pemodelan optimal atas symptoms yang udah kita kasih. Jadi aku berharap nanti teman-teman bisa mengolah datanya itu supaya nanti pun kalau aku share rumusnya yang sekarang, aku belum tahu apakah nanti ini sebenarnya udah optimal atau belum. Makanya nanti kita bakal saling benchmark sebenarnya atas data yang udah aku kasih, atas yang teman-teman riset dan propose, nah, dan kita bisa saling compare sebenarnya. Jadi aku nggak jawab ini, aku cuma ngasih clue-nya juga. Tadi kita udah ngasih data dari tuna utuh ke tuna fresh, itu ada yield-nya. Sebenarnya yield itu bisa di-convert ke dalam bentuk kg. Terus kemudian dari sisi size atas finished good itu sebenarnya ada guidance-nya.
Jadi semua itu kalau misalnya nanti dikonversi bakal ketemu tuh sebenarnya. 1 kilo itu bisa jadi produk optimal seperti apa. Paling itu ya. Jadi, Baik, terima kasih Kak Aris atas jawabannya. Untuk tim Gak Boleh Sombong, apakah sudah merasa terjawab atau ada yang masih ingin ditanggapi? Baik, untuk tim Gak Boleh Sombong, selanjutnya kita akan lanjut ke round ketiga. Di sini udah ada pertanyaan dari Kak Aura Hamada dari tim Bismillah Komisaris. Aku izin bacakan pertanyaannya ya Kak. Izin bertanya terkait marketing cost yang masih Rp0, apakah Aruna berencana untuk melakukan improvement pada sisi marketing juga atau hanya ingin fokus ke bagian efisiensi operasional saja? Terima kasih kepada Kak Aura atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya kami tampung dulu. Untuk kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya? Untuk Kak Farel Hasainan, izin saya bacakan pertanyaannya ya. Saya ingin mengonfirmasi terkait kurs yang digunakan. Pada case kolaborator data tercantum kurs 16.481 yaitu kurs tahun 2021. Apakah seluruh data finansial yang kita gunakan juga harus mengacu pada tahun 2024? Oke, selanjutnya saya izin bacakan pertanyaan yang ketiga dari Kak Lucy Aulia dari grup The Angels. Apakah data di sheet raw material dari November 2024 sampai Maret 2025 processing subset periode lebih pendek dan cost snapshot 1 PO per shipment dimaksudkan mewakili siklus operasional yang sama atau memang periode yang berbeda-beda? Kalau berbeda, siklus perencanaan atau planning cycle mana yang sebaiknya kami jadikan basis model harian per shipment atau bulanan? Oke, karena sudah 3 kelompok, kami cukupkan untuk round 3 ini. Mulai dari pertanyaan pertama oleh Kak Aura, saya izin bacakan ulang pertanyaannya. Terkait marketing cost yang masih Rp0, apakah Aruna berencana untuk melakukan improvement pada sisi marketing juga, atau hanya ingin fokus ke bagian efisiensi operasional saja? Apakah pertanyaannya sudah benar? Baik, saya persilakan untuk perwakilan Aruna untuk menjawab. Layar dan waktu dipersilakan. Iya, ini aku batasin aja ya. Ini sebenarnya kenapa di situ ada COGS terkait marketing fee. Sebenarnya memang ada beberapa case kita itu ada pihak ketiga untuk ekspor. Jadi memang kita bakal memberikan fee pada mereka. Tapi untuk case di sini kita batasin aja, kita hanya fokus untuk di operasionalnya aja. Jadi marketing fee kita abaikan. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Aris. Apakah Kak Aura sudah terjawab pertanyaannya? Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, aku izin bacakan ulang pertanyaannya. Pada case kolaborator data tercantum kurs 16.481, yaitu kurs tahun 2024. Apakah seluruh data finansial yang kita gunakan juga harus mengacu pada tahun 2024? Apakah pertanyaannya sudah benar untuk Kak Farel dari tim Gak Boleh Sombong? Oke, baik. Untuk jawabannya, aku persilakan Kak dari perwakilan Aruna untuk menjawab. Ya, ini nanti biar kita nanti satu frame, kita pakai kurs tengah pada waktu itu aja ya, 16.481. Soalnya nanti kita bakal mengkonversi antara penjualan dengan USD ke rupiah, kita pakai kurs tengah di periode itu aja, 16.481. Nanti misalnya aku bikin simulasi pun bisa langsung sama lah, gitu, dengan kurs yang sama. Baik, terima kasih Kak Haris atas jawabannya. Untuk Kak Farel, apakah sudah terjawab atau ada yang masih ingin ditanggapi?
Oke, nanti sebelum ke pertanyaan ketiga, aku benar-benar mohon ke teman-teman pakai kurs yang sama ya, 16481, supaya nanti kalau misalnya aku mereview juga langsung gampang. Soalnya ini pengaruh ke profitability kurs itu. Terlebih kurs sekarang udah sampai 18.000 kan. Baik, Kak Aris. Terima kasih atas jawabannya. Tengah itu kurs jual sama kurs beli di median. Jadi biasanya itu kalau kita soalnya kan kurs itu sebenarnya waktu sesi buka pasar sama waktu tutup pasar itu bakal berbeda. Makanya kita pakai nilai tengahnya biasanya. Itu nanti kalau teman-teman masuk di dunia ekstrim pasti bakal familiar dengan nilai tengah, kurs tengah. Baik, terima kasih ya atas Kak Aris atas jawabannya dan Kak Farel atas tanggapannya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu dari Kak Lucy Aulia dari tim The Angels. Apakah data di sheet raw material periode November 2024 sampai Maret 2025, processing, subset periode lebih pendek, dan cost, snapshot 1 PO per shipment, dimaksudkan mewakili siklus operasional yang sama atau memiliki periode yang berbeda-beda? Kalau berbeda, siklus perencanaan atau planning cycle mana yang sebaiknya kami jadikan basis model, harian, per shipment, atau bulanan? Untuk jawabannya kami persilakan perwakilan Aruna untuk menjawab. Waktu dan layar dipersilakan. Nanti yang buat data baseline sebenarnya semua data dimasukkan nggak apa-apa. Soalnya nanti biar dapat titik optimalnya sebenarnya atas periode yang aku share itu di periode yang mana. Cuma nanti buat menyusun pemodelan optimasinya, aku prefer pakai satu periode shipment. Jadi satu kontainer itu kita batasin aja, itu biasanya di 19 ton satu kontainer. Jadi 19 ton itu adalah isi atas FG ya. Jadi untuk pengolahan datanya nggak apa-apa, nanti pakai full periodik, supaya nanti teman-teman bisa melihat sebenarnya trajektorinya bakal seperti apa. Nanti untuk ibaratnya saja solution pakai yang periode shipment aja dengan batasan satu kontainer 19 ton. Baik, terima kasih Kak Aris atas jawabannya. Untuk tim The Angels, apakah sudah menjawab atau ada yang ingin ditanggapi? Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya kami buka round keempat untuk pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, boleh raise hand atau chat di kolom box. Terima kasih.